Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnati Sahihah. Dan insyaallah kita mau membahas tentang masalah syafaat. Halaman berapa? 22. Yang ini halaman berapa? Sama. Nah, kita baca pertanyaan yang kelima. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al al-khamis, mimman natlubu syafa'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, natlubu syafa'atar rasuli minallah. Qala ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Surah Az-Zumar. Wa'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyya ayyakul Allahumma syafi'hu fi hasanun sahihun rawahu at-Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni tabatu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati Da'wati. Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati man mata min ummati la yusyriku billahi. Mimman natlubu syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa kita harus meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kepada siapa kita harus meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Penulis menegaskan kita minta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Natlubu syafa'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam minallah. Kita meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah semua bentuk syafaat. Surat Az-Zumar. Wa'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabat ayyakula, untuk mengucapkan Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ianya dibaca hidup. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untukku. Hadis hasan sahih riwayat At-Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ikhtaba'tu da'wati, aku menyimpan doaku, syafa'atan yaumal qiyamah li ummati, sebagai syafaat untuk umatku besok di hari kiamat, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, bagi siapapun di antara umatku yang mati dan dia tidak membawa dosa syirik apapun. Hadis riwayat Muslim. Baik, insyaallah kita fokus di masalah syafaat. Asy-syafa'ah secara makna bahasa berasal dari kata asy-syaf'u.
Asy-syaf'u. Apa arti dari kata asy-syaf'u? Indimamu syai'ain. Indimam syai'ain. Ketika ada dua benda yang bergabung, ini namanya asy-syaf'u. Bergabungnya dua benda menjadi satu, ini namanya asy-syaf'u. Karena itu angka genap dalam bahasa Arab disebut dengan asy-syafa'. Angka genap dalam bahasa Arab disebut asy-syafa'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Di antara sumpah Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Allah berfirman, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Sehingga di situ dikontraskan antara asy-syafa' dengan al-watr untuk memberikan makna asy-syafa' artinya genap, al-watr ganjil. Dan yang ada dalam alam ini antara genap dan ganjil. Sehingga makhluk ini hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak makhluk genap, makhluk ganjil. Sebutkan yang ganjil. Langit ada 7, bumi ada berapa? Ada 7 lapis. Bulan ada berapa? Ada 1, matahari 1. Sebutkan yang genap. Yang semua yang berpasangan itu genap. Maka makhluk ada yang ganjil, ada yang genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Dan ada yang memaknai bahwa yang genap di sini maksudnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. 2 hari yang istimewa dalam Islam. Selanjutnya, makna syafaat secara istilah. Syafaat secara istilah. Memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain disebabkan kedekatan. Disebabkan kedekatan dia kepada orang yang punya wewenang. Syafaat secara istilah adalah memberi manfaat kepada orang lain disebabkan kedekatan dia kepada yang punya wewenang. Sehingga misalnya A pejabat, kemudian di sini ada B. B punya kedekatan dengan pejabat. Tapi kalau A mau berhubungan langsung dengan pejabat, tidak bisa. Maka dia nggak punya peluang untuk dikabulkan kalau langsung hubungi pejabat. Maka dia hubungi lewat B. Kemudian oleh B disampaikan kepada pejabat. Seperti ini proses syafaat. Sehingga status B di sini adalah asy-syafi', pemberi syafaat. Ini disebut pemberi syafaat. Sehingga dengan kedekatan B kepada pejabat dimanfaatkan oleh A untuk mengajukan proposal atau bantuan apapun, sehingga pejabat ini mau peduli dengan apa yang diajukan oleh A. Nah, maka status B di sini apa? Pemberi syafaat. Dah? Selanjutnya, syafaat ada 2. Syafaat ada 2. Pertama,
syafaat dalam urusan dunia. Syafaat dalam urusan dunia. Syafaat dalam urusan dunia berarti bentuknya tadi, membantu orang lain untuk mendapatkan manfaat tertentu disebabkan kedekatan kita kepada pihak yang berwenang. Dan syafaat dalam urusan dunia ini pertama termasuk amal soleh. Dimotivasi oleh Nabi SAW sehingga perbuatan seperti ini berpahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW, kana Rasulullah SAW idza ja'ahu sa'il au tulibat ilaihi hajatun. Apabila ada orang yang meminta Rasulullah SAW atau ada orang yang butuh Nabi SAW, qala ishfa'u tu'jaru. Nabi SAW meminta kepada para sahabat, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Dan Allah putuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maksud dari hadis ini, Nabi SAW punya beberapa sahabat-sahabat dekat. Kalau ada orang jauh, ada sahabat dari jauh yang nggak kenal, datang kepada Rasulullah SAW punya kebutuhan tertentu karena beliau seorang kepala negara. Maka Nabi SAW menawarkan kepada sahabat-sahabat dekat ini, Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat agar kalian mendapatkan pahala. Sehingga sahabat-sahabat ini dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Coba kamu tampung dulu. Kamu tampung dulu harapan orang yang mau datang ini. Dia mau apa? Nah, nanti kalau itu layak disampaikan, sampaikan kepada aku. Nanti kalian dapat pahala. Ishfa'u tu'jaru. Nah, tujuannya adalah memberi kesempatan bagi yang ada di sini dapat pahala. Sehingga sahabat-sahabat itu bisa dapat pahala dengan cara jadi maklar yang menghubungkan antara orang yang mau ketemu Nabi SAW. Bahasa kasarnya maklar ya. Tapi maksudnya adalah pemberi syafaat. Bapak mau apa? Sampaikan dulu ke saya, nanti saya sampaikan kepada beliau. Nah, agar mereka bisa mendapatkan pahala. Lebih dari itu manfaatnya adalah agar tidak semua orang bisa ketemu langsung Rasulullah SAW dengan cara mudah. Sehingga filternya sahabat-sahabat dekat. Filternya sahabat dekat. Melalui filter ini nanti bisa diketahui antara orang yang berniat baik atau berniat jahat. Antara orang yang dia mau serius atau cuman main-main. Dengan filter tadi. Dan ini idealnya kalau misalnya ada orang yang dibutuhkan oleh banyak orang, ada sosok yang dibutuhkan banyak orang, maka dia perlu pasukan khusus yang memfilter. Sehingga kalau ada yang butuh, lewat filternya ini. Nah, filter ini bisa berpeluang dapat pahala jika dia memudahkan orang lain yang butuh untuk menghubungi Nabi SAW. Dan ini syafaat dalam urusan dunia. Karena sesama muslim bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Maksudnya dalam urusan dunia. Selanjutnya, syafaat ini tidak boleh berbayar. Amal soleh dan tidak boleh berbayar. Sehingga statusnya harus amal sosial. Amal sosial artinya jangan kau komersilkan. Jangan kau komersilkan, jangan minta bayaran. Sebab ini amal sosial.
Oleh karena itu pejabat misalnya, aparat, saya kenal sama karyawan, HRD, saya kenal untuk bagian rekrutmen saya tahu. Masukkan saja berkasmu, nanti saya bantu. Berani berapa? Nah, ini bukan bantu Pak. Kalau membantu kok minta, saya bantu nanti. Kalau kamu berani sekian saya bantu. Ini bukan membantu, ini namanya malak. Dan itu banyak sekali ya. Makanya sangat ditakutkan kalau budaya seperti ini bertahan. Masuk ke instansi ini ngerepoti orang tua. Karena orang tua harus menyediakan ratusan juta agar anaknya berhasil masuk. Sebab apa Pak? Titipan-titipan tadi. Dititipkan ke ini, dititipkan ke ini, dititipkan ke ini. Terus setelah dititipkan, mereka berhasil. Ketika mereka berhasil, kira-kira targetnya apa? Targetnya apa? Hah? Apa Pak? Korupsi. Dia akan berusaha gimana biar balik modal. Dengan cara apapun. Akhirnya kalau dia sulit untuk mencari peluang karena tempatnya bersih misalnya, maka dia akan cari kotoran di luar. Dan ini budaya yang sangat berbahaya. Tapi kan kita tidak merugikan negara. Gimana tidak merugikan negara itu? Itu sangat merugikan negara. Dan klaim mereka ini kan antarodin, saling ridho. Judi juga antarodin. Sogok itu memang bisa jadi antarodin. Tapi antarodin di sini tidak diakui karena saling ridho untuk sesuatu yang haram, hukumnya haram. Sehingga dalam masalah pemberian syafaat tidak boleh dibayar. Baik. Yang kedua, syafaat dalam urusan agama. Nah, ini berangkat dari keyakinan. Berangkat, saya tulis berangkat dari ideologi atau keyakinan. Dari keyakinan. Sehingga seseorang punya keyakinan tertentu, lalu dia mempercayai adanya syafaat itu. Kalau dia tidak punya keyakinan, maka dia tidak akan percaya ada syafaat itu. Bisa dipahami ya? Baik. Ini saya tulis syafaat dalam urusan agama. Di sana ada yang benar, ada yang dibenarkan, dan ada yang salah. Ada yang salah. Syafaat yang benar adalah syafaat yang diterima oleh Allah di hari kiamat. Syafaat yang diterima di hari kiamat. Ada syafaatul uzma, ada syafaat para nabi, dan seterusnya. Ini rinciannya nanti ya. Saya tulis menyusul. Apa ini ya? Menyusul, nanti tidak dicatat menyusul. Intinya nanti akan kita rincikan mengenai makna syafaat yang benar. Yang kedua, sekarang kita beralih ke syafaat yang salah. Syafaat yang salah ini berangkat dari akidah yang salah. Karena keyakinan yang salah. Contohnya apa? 1. Meyakini arwah orang soleh bisa mengantarkan doa. Arwah orang soleh bisa mengantarkan doa hamba kepada Allah. Jadi misalnya orang datang ke kuburan,
Lalu dia berdoa dengan keyakinan arwah ini akan mengantarkan doaku kepada Allah. Ini syirik akbar. Kok bisa Pak itu syirik akbar? Jelas itu syirik akbar, dan ini praktek musyrikin jahiliyah di masa Nabi SAW. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Di surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keyakinan orang-orang musyrikin ketika mereka menjelaskan tentang alasan mengapa mereka menyembah selain Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka, menyembah berhala itu, kecuali agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Ada di mana ini? Surat Az-Zumar ayat 3. Dalilnya kenapa syirik akbar? Anda bisa baca di surat Az-Zumar ayat berapa? 3. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus. Kita menuju surat Yunus. Pernyataan mereka berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan meminta kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan Tuhan kami itulah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Nah, di dua surat ini menunjukkan bahwasanya meyakini arwah orang soleh bisa mengantarkan doa hamba kepada Allah, ini syirik akbar. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika hamba mau berdoa kepada Allah, tidak perlu ada perantara, langsung minta. Sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, sehingga hamba tidak perlu perantara. Yang kedua, pemberi syafaat atau syafaat yang diyakini salah dalam urusan agama adalah syafaat dari tokoh yang menjamin keselamatan pengikutnya. Keselamatan pengikutnya. Sehingga dia bilang kepada semua anggotanya, nanti kalau kamu sudah sampai di depan pintu surga, bilang, ya, saya adalah muridnya Kanjeng Sinten. Tak tunggu di pintu surga. Saya berada di balik pintu. Masya Allah. Pasang lapak di situ. Jadi begitu sudah sampai tinggal ngomong saja, saya muridnya Kanjeng Sinten, nanti saya jedul untuk menggandeng kamu masuk surga. Tak tunggu kamu di pintu Sirat. Sehingga nanti kalau kamu sudah berada di titik awal mau menyeberang Sirat, lapor. Nanti kau akan dipertemukan dengan aku, nanti kita bareng-bareng naik andong melewati Sirat. Kita punya kendaraan yang sama. Engkau kabeh numpak gendero. Naik bendera, lalu bendera itu terbang, akan mengantarkan di atas Sirat. Wah, jadi terbang gini, nyebrang Sirat pakai bendera. Dan aneka banyolan yang lain yang biasa disampaikan oleh tokoh-tokoh menyimpang, di mana mereka berjanji, mereka menguatkan para pengikutnya akan diberi syafaat oleh para pemimpinnya. Ya. Termasuk yang banyak
keluar kemarin ya, Islam Jamaah. Sehingga baiat mereka kepada imam yang ada di Kediri itu, niatnya adalah kalau kita berbaiat nanti akan diselamatkan oleh sang imam. Dan ini kedustaan dan kebohongan. Maka dari tokoh agama yang menjamin keselamatan pengikutnya, ini tidak mungkin terjadi. Baik, sekarang kita carikan dalil. Apa dalilnya kalau ini tidak mungkin? Dalilnya Allah menegaskan orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang ada di surat apa itu? Tidak nanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal ayat itu. Dalil yang lain, bahwa amal yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan usahanya. Amal itu hasil usahanya, bukan usaha orang lain. Hasil usahanya bukan usaha orang lain. Baik, kenapa Pak kok bukan usaha orang lain? Ya usaha orang lain ya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ini ada di surat An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Jadi surat An-Najm ada beberapa prinsip yang seragam antara Al-Quran dengan isi suhuf Musa dan Ibrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidakkah kamu sudah diberi berita? Tidakkah dia sudah diberi kabar? Bima fi suhufi Musa, apa yang tertuang dalam suhuf Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan suhufnya Ibrahim yang telah beliau penuhi. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Isinya ini, alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dari hasil apa. Surat An-Najm ayat 3839. Ayat berapa tadi? 38, 39. Dah? Di surat An-Najm ayat 38, 39, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan amal itu hasil usahanya, bukan usaha orang lain. Karena itu kesolehan orang lain tidak bermanfaat bagi dirinya, kecuali kalau dia minta doa kepada orang itu saat masih hidup. Maka tidak ada istilah orang akan menanggung dosa orang lain, sebab manusia nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya kita akan dihisab atas nama ormas. Karena yang dihisab atas nama pribadi, bukan atas nama ormas. Dan ini termasuk di antara keyakinan syafaat yang menyimpang. Dan sebagian ceramah menyebutkan, ya ini bagian dari keyakinan kami tentang syafaat. Bahwa tokoh-tokoh kami, pemuka-pemuka agama kami akan memberikan syafaat kepada orang-orang kami. Nah, gimana cara tokoh itu mengenalinya? Besok kami akan bawa emblem, bawa badge, bawa bendera, sehingga jadi penanda, oh ini kelompokku mlebu swarga kabeh. Yang tidak punya logo enggak masuk surga.
logonya Salafi apa, Pak? Nggak ada. S. Itu Superman. Apa logonya? Wow, kamu nggak punya logo, kamu nggak punya bendera, maka kau nanti tidak diselamatkan oleh siapapun. Dan keyakinan-keyakinan konyol seperti ini masih banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Sehingga sebagian orang niatnya bergabung dengan aneka bayat-bayat itu, tujuannya salah satunya adalah biar nanti di akhirat dapat syafaat dari imamnya yang dia yakini paling benar. Padahal sebenarnya dia tidak layak untuk disebut sebagai orang yang diikuti karena banyak pelanggaran yang dia alami. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita baru membahas ini ya, syafaat yang salah karena keyakinan yang salah, dan ini syafaat di dunia tentang masalah agama. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang syafaat di akhirat. Bagaimana dengan syafaat di akhirat? Syafaat di akhirat semuanya milik Allah. Semua milik Allah. Apa dalilnya? Ayat yang tadi dikutip oleh penulis. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Di surat Az-Zumar. Katakanlah segala bentuk syafaat itu hanya milik Allah. Maka syafaat hanya punya Allah. Anda catat di sini prinsip. Semua syafaat adalah milik Allah. Baik. Selanjutnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberi syafaat kecuali gimana? Dengan izin Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memiliki syafaat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Dan ini kaidah baku yang ada dalam ayat kursi. Dalilnya tadi firman Allah Al-Baqarah, ayat kursi itu ayat berapa? Ayat 255. Ya, di ayat kursi atau ayat 255. Di ayat 255 itu dari surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tentang ayat kursi, satu ayat yang cukup panjang, dan di antaranya adalah berisi penjelasan tentang syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dilihat dari sasarannya, sasaran syafaat di akhirat. Dilihat dari sasarannya, syafaat di akhirat ada dua. Pertama, untuk semua manusia. Untuk semua manusia, tanpa terkecuali, baik mukmin maupun munafik. Semuanya dapat. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Disebut dengan syafaat uzma. Syafaatul uzma atau syafaat terbesar dirasakan oleh semua manusia, baik muslim maupun kafir. Di mana syafaatul uzma ini diberikan? Di mana? Di mahsyar.
Alhamdulillah. Syafa'atul uzma ini di mahsyar. Pada saat semua manusia dijemur oleh Allah di bawah terik matahari yang sangat dekat, hanya sejarak anggaplah 1,5 kilo, 1 mil, sehingga matahari membakar manusia sesuai dengan tingkatan amalnya. Ada yang keringatnya sampai di leher, ada yang keringatnya sampai di mulut, ada yang keringatnya sampai di hidung, ada yang keringatnya sampai di pinggang, ada yang sampai di lutut, ada yang keringatnya hanya sampai di kaki. Kok bisa Pak keringetan semua kayak gitu? Nah, gimana dekatnya matahari dengan orang tersebut? Sehingga mereka mengalami kehausan yang sangat parah. Lalu mereka bertanya antara satu dengan yang lain, kenapa kita enggak minta kepada para nabi untuk mendoakan? Akhirnya mereka datang dari mulai nabi siapa? Nabi Adam, lalu 5 nabi ulul azmi setelah Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Semua nabi ini tidak ada yang bersedia, karena mereka melihat Allah paling murka di hari ini. Belum pernah murka semurka ini, dan setelah ini tidak akan murka sebagaimana murkanya saat ini. Sehingga para nabi satu demi satu tidak boleh atau tidak berani untuk berdoa. Yang berani berdoa siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, ana huwa, aku yang berhak. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hujan, atau agar Nabi SAW meminta agar disegerakan hisab untuk semuanya, sehingga ketika itu berakhirlah penantian manusia di mana? Mahsyar. Ini namanya apa ini? Namanya apa? Maqam Mahmud. Syafa'atul uzma ini disebut sebagai Maqam Mahmud. Wa ba'athu maqamam mahmudanil lati wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Dan tunjuklah beliau untuk bisa menduduki maqamun mahmud yang telah engkau janjikan. Sehingga dalam doa pasca azan di situ ada maqam mahmud, ada maqam mahmud. Maqam mahmud artinya tadi syafaat uzma, syafaat terbesar di hari kiamat. Syafaat Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Seluruh umat manusia. Yang kedua ada wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, kalau al-wasilah ini sudah diterjemahkan oleh Nabi SAW sendiri. Innaha manzilatun fil jannah. Itu adalah satu kedudukan di surga yang tertinggi. La yanaluhu illa abdun wahid. Dan tidak akan didapatkan kecuali oleh satu manusia, oleh satu hamba. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah orangnya. Wasilah ini kedudukan tertinggi di surga. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW diberi maqamun mahmud dan diberi al-wasilah. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada beliau, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Allah akan tunjuk beliau untuk mendapati maqam Mahmud. Baik. Apa doa setelah azan? Hafal semua insyaallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atta. Apa doa penghilang ngantuk? Sebutkan doa penghilang ngantuk. Ada? Doa penghilang ngantuk apa? Bismika Allahumma. Doa penghilang ngantuk ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Langsung tangi kabeh. Kajiannya sudah selesai. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sasaran syafaat di akhirat ada yang berlaku untuk semua manusia, baik muslim maupun kafir, dan itu mengakhiri mereka dijemur di padang mahsyar. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengadakan hisab. Kira-kira manusia kehausan enggak? Luar biasa. Mereka dalam keadaan kehausan. Nah, saat mereka sangat kehausan seperti itu, mereka nyari minum. Maka orang kafir digiring. Kalian mau minum? Iya, digiring. Ditampakkan neraka itu seperti air. Sehingga semuanya berlomba untuk mendapatkan itu, ya do nyemplung kabeh. Maka semuanya masuk ke dalam neraka karena orang kafir tidak dihisab. Tidak sebagaimana mukmin. Dan memang ada khilaf dalam masalah ini. Apakah orang kafir di hari kiamat itu dihisab ataukah tidak? Ada yang mengatakan tidak dihisab. La nuqimu yaumal qiyamati wazna wala nuqimu yaumal qiyamati wasna. Dan kami tidak menimbang besok di hari kiamat. Tidak menimbang amalan mereka karena mereka kafir. Sehingga mau ditimbang apanya enggak punya apa-apa. Maka orang kafir tidak dihisab, sehingga saat mereka mengalami kehausan yang demikian parah di padang mahsyar, ditampakkan seolah-olah neraka itu seperti fata morgana. Akhirnya mereka lihat seperti ada air. Begitu semuanya ingin mendapatkan air tadi, nyemplung semuanya ke neraka. Sedangkan orang mukmin setelah mereka dijemur, lalu berikutnya mereka akan dihisab oleh Allah. Selesai kegiatan itu, mereka berkumpul di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah kehausan mereka hilang. Sebab siapa yang minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhma abada, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Minum zam-zam ya. Minum zam-zam, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan aku kemudahan untuk minum telaga, air telaga Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat minum zam-zam diniatkan untuk nanti di akhirat bisa minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, sasaran syafaat di akhirat yang kedua, kalau tadi untuk semua manusia ya. Yang kedua adalah untuk semua mukmin. Untuk semua mukmin. Nah, syafaat untuk semua mukmin ini ada yang datang dari para nabi. Yang kedua, ada yang datang dari para malaikat.
ada yang datang dari sesama orang mukmin, sehingga orang mukmin bisa ngasih syafaat kepada mukmin yang lain. Ada juga syafaat yang datang dari amal orang mukmin. Al-Quran bisa ngasih syafaat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran karena Quran ini akan menjadi pemberi syafaat, yang akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya kelak di hari kiamat. Baik. Apa Pak dalilnya Pak? Coba kita baca beberapa dalil berikut ini. Ini adalah macam-macam yang nanti akan bisa memberikan syafaat. Mulai dari syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat para nabi yang lainnya, syafaat para malaikat, syafaat para syuhada, syafaatul wildan, syafaat anak-anak yang sudah mati sebelum balik, syafaat orang mukmin antara satu dengan yang lain, dan syafaat Al-Quran. Ada 7 yang disebutkan di sini ya. Kita baca satu-satu. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada banyak sekali ya. Mulai dari syafaatul uzma, syafaat agar beliau membukakan pintu surga, syafaat bagi yang tinggal di Madinah dan wafat di Madinah, dan beberapa kondisi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragam. Lalu syafaat para nabi yang lain kita baca di sini. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyun." Para syafaat telah memberikan para malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun. Orang beriman telah memberikan syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Dan tinggal satu, yaitu Allah Ta'ala, zat yang maha kasih sayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Lalu Allah Ta'ala nyakup. Tahu nyakup Pak? Fayaqbidu qabdatan minan nar. Lalu Allah menyakup. Bahasa Indonesianya nyakup itu apa? Raup. Meraup. Meraup, menyakup sekali cakupan, fayukhriju minha qauman. Lalu Allah keluarkan darinya banyak sekali orang yang lam ya'malu khairan qattu qad adu humama, yang mereka sama sekali belum pernah beramal soleh dan mereka sudah gosong. Dan nanti sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dalam satu hadis ini kita bisa melihat semuanya memberikan syafaat, mulai dari para nabi, para malaikat, lalu sesama orang yang beriman. Dah? Selanjutnya, ini tadi disebutkan di mana? Hadis, Anda tulis hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana orang beriman bisa memberi syafaat kepada orang beriman yang lain? Kalau malaikat memberi syafaat, cukup mudah untuk bisa kita terima. Bagaimana orang beriman bisa memberi syafaat kepada orang beriman yang lain? Coba kita lihat bentuk syafaat sama orang beriman. Hadisnya masih sama, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Sungguh kalian berupaya keras untuk membela hak yang diketahui oleh setiap mukmin pada hari itu lil jabbar, di hadapan Allah Maha Al-Jabbar. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, ketika mereka melihat kalau mereka sudah selamat sementara saudaranya belum selamat. Jadi sebagian orang mukmin sudah masuk surga, tapi dia nggak tahu, nggak lihat di mana si A, di mana si B. Aku nggak nemu si A, aku nggak nemu si B. Dulu ngaji bareng Rebo pagi, masuk nggak itu? Termasuk. Di sini nek lungguh jejer merem-merem bareng, turu ya turu bareng. Nyun sewu nggih, deretan kasepuan. Sesuai dengan usianya, Masya Allah. Tua-tua jejer tua kabeh. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, ketika mereka melihat diri mereka sudah selamat, yaqulun, maka mereka bertanya, Rabbana ikhwanuna, wahai Rabb kami, di mana teman-teman kami? Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka salat bareng kami. Wa yasumuna ma'ana, puasa bareng kami. Wa ya'maluna ma'ana, beramal bareng kami. Kok enggak ada di surga? Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, idhabu, sekarang berangkatlah kalian ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dinarin min imanin fa akhriju. Sekarang kalian ke neraka, cari teman kalian. Kalau mereka punya iman seberat 1 dinar, keluarkan. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Lalu Allah haramkan orang ini wajahnya dibakar neraka. Allah haramkan wajahnya dibakar neraka. Sehingga orang di surga ini turun ke neraka untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, teman-temannya seiman, dan dia tidak dibakar neraka. Karena tugasnya apa tadi? Mengeluarkan teman-temannya yang dulu pernah ibadah bersamanya. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nari illa qadamihi. Lalu mereka masuk ke neraka dan mencari teman-temannya tadi. Sebagian di antara temannya, Bapak lihat ya, kalau ada orang kebakaran, Pak, gedungnya ambruk, kebakaran, di dalamnya ada korban. Apa yang Anda gunakan untuk mengenali korban? Apa yang Anda gunakan untuk mengenali korban? Hah? Mungkin 1-2 penanda. Dan besok manusia tidak membawa identitas. Lalu apa yang dia gunakan untuk mengenali orang yang berada di neraka? Qad ghaba fin nari illa qadamihi. Dia kehilangan temannya tadi dan sudah terbakar di neraka sampai kakinya. Sehingga yang dikenali cuma bekas kakinya. Ini kena kakinya si A ini. Ini kakinya si A, diselamatkan. Wa ila ansafi saqaihi, ada yang sampai pertengahan betisnya. Jadi hanya menggunakan pengenal yang belum sempat terbakar, kakinya ini belum. Ada yang sampai pertengahan betisnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fayukhrijuna man arafu, maka mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Tsumma yaudun, kemudian mereka kembali. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, idhabu, sekarang berangkat lagi ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin, kalau kalian jumpai ada orang yang di hatinya punya iman seberat setengah dinar, cuman 2 gram berat imannya, fa akhriju, keluarkanlah. Fa yukhrijuna man arafu, maka mereka mengeluarkan orang yang mereka kenal.
Tsumma ya'udun, kemudian balik lagi. Yatum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhriju. Sekarang balik lagi. Kalian keluarkan orang yang ada di neraka yang dia punya iman seberat 1 zarrah. Ya, 1 zarrah itu berapa, Pak? Enggak kelihatan di timbangan. Seperti debu yang nempel di timbangan. Bapak punya timbangan digital, sensitif ya. Dikipas gini aja, angkanya berubah. Ya? Sehingga tisu Anda taruh, keluar tisu sekian gram. Tisu Anda belah, Anda taruh, itu ada angkanya sekian gram. Ada beratnya. Ketika tisunya dicabut, 0. Padahal di situ ada banyak debu yang nempel dan enggak keluar angka. Itulah dzarrah. Betapa berharganya iman. Sehingga semuanya ngasih syafaat, maka siapapun yang mereka mendapatkan kesempatan untuk diberi syafaat, dia akan selamat. Dan itu bisa datang dari mukmin, bisa datang dari para malaikat dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Maka perbanyaklah berteman dengan siapa? Orang mukmin yang saleh. Ternyata mereka tidak hanya memberi manfaat ketika di dunia, tapi mereka juga bisa ngasih manfaat di akhirat. Apa manfaat orang mukmin ketika di dunia? Apa manfaat temannya di dunia, Bapak? Ini bermanfaat enggak bagi Bapak? Enggak bermanfaat. Apa manfaat dia, Pak? Ngobrol bareng, Masya Allah. Sehingga manfaat orang mukmin berlaku di dunia, bisa saling ngasih nasihat. Ketika ada mukmin yang mampu, dia bisa ngasih zakat kepada mukmin yang tidak mampu dan seterusnya. Dan di akhirat mereka juga bisa ngasih manfaat. Selanjutnya, dalam situasi itulah semua yang tadi kita sebutkan ini bisa ngasih syafaat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, loh, kita itu harus minta syafaat kepada para nabi. Ya, kamu minta syafaat kepada sama orang mukmin. Karena orang mukmin juga bisa ngasih syafaat. Jadi salah satu dialog terkait syirik minta syafaat, mereka kadang minta syafaat ke arwahnya orang-orang soleh. Syafaat tadi Pak, biar doanya apa? Cepat dikabulkan. Atau yang kedua nanti diselamatkan oleh arwah orang soleh ini di akhirat. Maka dibantah oleh para ulama Ahlussunnah, kalau begitu kau minta syafaat kepada bayi yang mati sebelum, anak yang mati sebelum balik, itu juga bisa ngasih syafaat. Kenapa kau gak minta doa kepada atau bayi yang mati sebelum balik, anak yang mati sebelum balik? Kau minta syafaat kepada mereka. Karena itu bisa ngasih syafaat. Ya. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, di antara yang bisa memberi syafaat adalah al-wildan. Al-wildan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yamutu li muslimin thalathatun minal walad fayalijun nara illa tahillatal qasam. Tidak ada seorang pun muslim yang ada 3 anaknya meninggal dunia kemudian dia masuk neraka selain pembenaran sumpah. Dan yang dimaksud pembenaran sumpah di sini adalah firman Allah Ta'ala, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap orang pasti akan melewati neraka. Maksud melewati neraka, nyebrang neraka. Nah, mereka yang punya anak meninggal sebanyak 3 anak pasti diselamatkan oleh Allah. Bagaimana kalau yang meninggal 2 anak itu juga diselamatkan oleh Allah? Di sini ada seorang wanita yang mengatakan, faqalat imra'atun minhun, ada seorang wanita mengatakan, awithnani ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, awithnain, termasuk 2 anak.
Sehingga di sini ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tuanya dengan meninggalnya anaknya sebelum balik, maka mereka nanti akan diselamatkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Nah, anak yang mati sebelum balik itu disebut dengan da'amisul jannah. Da'amisul jannah. Sigharuhum da'amisul jannah. Anak-anak yang mati sebelum balik itu akan menjadi pelayan-pelayan surga. Yatalaqqa ahaduhum abahu. Mereka menjemput kedua orang tuanya. Fayakhudhu bi thawbihi. Lalu dia tarik orang tuanya dengan pakaiannya. Au qala biyadihi, atau dengan tangannya. Kama akhudhu ana bisanifati thawbika hadha. Sebagaimana yang saya lakukan ini. Nabi SAW mengambil menarik salah satu pakaian sahabat. Fala yatanaha fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa abahul jannah. Dia akan terus menarik dan tidak berhenti menarik sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dan kedua orang tuanya ke dalam surga. Sebagai balasan ketika orang ini di dunia ditinggal mati oleh anaknya dan dia bersabar. Baik. Ini berkaitan dengan syafaat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Ada syafaat dari para nabi, dari para malaikat sesama mukmin, termasuk amal mukmin. Anda bisa tambahkan di sini bayi atau anak, ya. Anak yang mati sebelum balik. Mereka bisa ngasih syafaat kepada siapa? Ngasih syafaat untuk orang tuanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan bab tentang masalah syafaat, yaitu pembahasan tentang bolehkah kita minta syafaat dari orang yang hidup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada satu pertanyaan. Ustaz mohon dijelaskan dalam firman Allah di surat Al-Fath ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayu'tihi ajran 'azima. Mengapa huruf H dalam kalimat alaihu didomahkan, tidak dikasrohkan menjadi alaihillah? Coba kita lihat surat Al-Fatah ayat 10 sesuai dengan teks pertanyaan yang ada. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sungguhnya orang yang membaiatmu sejatinya mereka membaiat Allah. Baiat apa yang dimaksud di sini? Surat Al-Fatah itu turun berkaitan dengan peristiwa baiatur ridwan. Sehingga baiat yang dimaksud di sini adalah baiat ar-ridwan. Ada apa di baiat ridwan itu? Baiat untuk mati. Dalam darahnya Utsman radhiyallahu anhu. Baiat untuk mati dalam rangka membela darah Utsman. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka semua. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Siapa yang membatalkan baiat itu, hakikatnya dia membatalkan dampak buruknya kembali kepada dirinya. Wa man aufa bima ahada alaihullah, dan siapa yang memenuhi perjanjian dia kepada Allah. Nah, di sini kok kalimatnya alaihullah. Biasanya apa? Biasanya baik. Domir
muttasil. Kalau huwa ini namanya apa? Dhamir munfasil. Namanya dhamir munfasil. Kalau hu namanya dhamir muttasil. Kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, untuk dhamir muttasil hu di sini ada 2 harokat. Bisa diberi harokat dhamma apabila sebelumnya fathah atau dhamma atau wawu. Misalnya lahu. Ya. Kalau yang dhamma kitabuhu. Kitabnya. Nah, dikasih harokat dhamma. Atau wawu qataluhu. Wa ma qataluhu yakina. Atau kasrah atau sukun minhu. Ini semuanya dikasih harokat dhamma. Tapi kalau sebelumnya kasrah atau ya, maka dia diberi harokat kasrah. Jadi ada 2 harokat. Kalau enggak dhamma, kasrah. Kalau diberi harokat kasrah, contohnya bihi, bukan bihu ya. Bacanya apa? Bihi. Contoh yang lain, fi. Di sini ada ya. Fi, hahihu. Fihi atau fihu? Fihi. Nah, alaihi. Alaihi. Hahihu. Alaihi. Kenapa? Sebelumnya ya. Nah, di ayat ini bacanya alaihullah. Keluar dari aturan ya. Aturan dalam umumnya penggunaan harokat dhamir muttasilhu. Kenapa dibaca alaihullah? Ini diskusi dulu waktu masih mahasiswa ketika kita sedang belajar bahasa Arab, termasuk di antara tema yang didiskusikan ini. Nah, ada beberapa alasan kenapa ini dibaca alaihullah. Pertama, jadi di surat Al-Fatih ayat berapa tadi? 10. Itu membacanya alaihullah. Kalau dibaca hi, harusnya gimana bunyinya? Alaihillah. Alaihillah. Kalau dibaca alaihullah, ini tafkhim. Sehingga Allahnya jadi tebal. Allah, alaihullah. Kalau dibaca alaihi, jadinya tarkik. Sehingga di situ bacanya jadi tipis, alaihillah. Dan dijaga tafkhim karena agar bisa dibaca tebal, alaihullah. Nah, selanjutnya alasan yang pertama kenapa dibaca alaihullah, ada khilaf di antara ahli qiraah dalam masalah ini. Dan ini qiraah Hafs. Ini qiraah Hafs. An Asim. Jumhur qurra alaihillah. Tapi Hafs an Asim dan Quran kita Hafs an Asim, bacanya alaihullah. Sudah? Yang kedua, teks ini yaitu kata alaihi, setelah itu disambung dengan Allah, hanya 1 dalam Al-Quran. Hanya 1 dalam Al-Quran. Kalau Bapak cari, tidak nemu selain ada di surat Al-Fatih
ayat 10 tadi. Wa man aufa bima ahada alaihullah. Hanya satu itu. Enggak ada di ayat yang lain. Kata alai ditambah Allah, yang gandeng dengan Allah cuma satu dalam Al-Quran. Baik. Sehingga untuk menjaga tafkhim dalam penyebutan nama Allah, maka diberi harokat dhammah. Untuk menjaga tafkhim ketika menyebut nama Allah, maka diberi harokat dhammah. Karena cuma satu. Dalam rangka untuk memberikan penguatan ketika seseorang membaca nama Allah. Yang ketiga, bahwa ayat ini berbicara tentang baiat ridwan. Konteks tentang baiat ridwan. Yang baiat ridwan ini adalah baiat untuk mati. Baiat siap mati. Dan itu baiat bukan baiat yang remeh. Bukan baiat yang ringan, tapi ini baiat yang besar. Maka nuansa cara baca tafkhim lebih kuat, mufakham, sehingga untuk lebih menunjukkan penguatan bentuk baiat tadi, bacanya di tafkhim. Wa man aufa bima ahada alaihullah. Itu akan lebih kuat dari sisi ketika dibaca. Daripada wa man aufa bima ahada alaihillah. Beda suasananya. Dan rasa yang pertama dengan rasa bahasa yang kedua beda, lebih kuat di rasa yang pertama. Kemudian alasan yang keempat, bahwa pembacaan alaihu atau alaihim ini lughatul Hijaz, bahasa orang Hijaz. Bahasa orang Hijaz itu bacanya alaihum, sebagaimana mereka baca alaihu, orang Hijaz. Artinya dalam bahasa Arab ini juga ditoleransi. Dalam salah satu cara baca orang Hijaz, bacanya alaihum, walaupun umumnya alaihim. Tapi ditoleransi dalam salah satu lughah orang Hijaz, dibaca alaihum, juga dibaca alaihu. Nah, akan semakin terasa nikmat kalau Bapak Ibu punya bekal bahasa Arab, sehingga penjelasan kenapa ini dibaca alaihullah ini kaitannya dengan pendekatan ilmu qiraah, pendekatan nahwu, dan pendekatan bahasa. Dan tadi sudah kita sebutkan kenapa Hafiz membacanya dengan alaihullah, dan itu memang tidak sesuai dengan qiraah jumhur. Tapi semuanya boleh. Dan kalau Bapak baca alaihillah, tidak sampai masuk dalam kategori qiraah syadzah atau qiraah yang nyeleneh yang harus ditinggalkan. Artinya tetap benar. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan jamaah sekalian.